Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustatafin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan masih membahas tentang binanya isim ya. Setelah bait yang ke-16 dan 17, Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan Zakara fi hadzainil baitaini wujuha syabahil ismi bil harfi fi arba'ati mawadi'. Beliau menyebutkan dalam dua bait ini sisi keserupaan isim dengan huruf pada 4 hal. Jadi isim secara asal itu mu'rab kama qalu. Kemudian yang mabni itu yang serupa dengan harf ya. Harf. Jadi mu'rab apa itu i'rab itu? I'rab itu secara asal bahasa adalah menjelaskan ya, menjelaskan sebagaimana dalam hadis al-bikru tustakmar wa idnuha somatuha. Pernah dengar hadis ini? Al-bikru tustakmaru wa idnuha somatuha. Anak gadis itu diminta pertimbangan perkaranya dan izinnya itu adalah diamnya. Kalau diam berarti mengizinkan, yakni rela untuk dinikahkan zaman dulu ya. Lanjutan hadis wasayyibu, mana hadisnya? Tu'ribu an nafsiha. Wasayyibu tu'ribu an nafsiha. Jadi hadis ini mengatakan tu'ribu, dan janda dia menjelaskan, yakni menyatakan dengan sharih tentang keridhaan dirinya ya. Jadi i'rab itu artinya menjelaskan, tu'ribu. Jadi i'rab itu menjelaskan makna dengan lafadz, menjelaskan makna dengan lafadz. Jadi secara bahasa ini salah satu pendapat ya, dan mereka memberikan contoh dengan hadis ini ketika menjelaskan asal lugawi i'rab. I'rab itu menjelaskan dengan lafadz. Di sini wasayyibu tu'ribu an nafsiha. Janda menjelaskan tentang apa yang ada di dirinya, yakni dia menyatakan secara sharih dia mau enggak dinikahi itu ya. Tapi kalau gadis enggak, cukup diam saja sudah dianggap setuju. Kita kasih contoh ya. Jadi lafadz itu menjelaskan makna. Kalau kita belajar ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ul. Yang jadi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul itu isim atau fi'il atau huruf? Isim atau fi'il atau huruf? Isim ya, isim. Secara asal isim. Mubtada itu ya isim, maf'ul ya isim, fa'il ya isim. Ya kan?
Jadi isim ini punya tugas dia punya tugas menjelaskan ini jadi fa'il atau jadi maf'ul. Contoh, akroma Sa'idun abahu, syakaro Sa'idan abuhu. Akroma Sa'idun abahu, Sa'id memuliakan ayahnya. Syakaro Sa'idan abuhu, apa artinya? Ayahnya berterima kasih pada Sa'id. 6. Perhatikan ini. Sa'idun di sini fa'il atau maf'ul? Fa'il. Abahu maf'ul. Ya apa tidak? Sa'idan fa'il apa maf'ul? Hah? Fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Abuhu, yes, meskipun tulisannya nggak begitu pokoknya. Dari mana kita tahu Sa'idun ini fa'il dan Sa'idan di sini maf'ul? Dari i'rab. Ya apa tidak? Bagaimana kita tahu abahu ini maf'ul, abuhu ini fa'il? Dari mana? Dari i'rab, dari perubahan akhirnya ini. Ya. Jadi dengan i'rab itu menjelaskan posisi. Dan itulah bahasa Arab ya. Sehingga nanti bisa dibalik-balik, ditaruh depan, ditaruh belakang bisa. Kalau bahasa Indonesia ini nggak bisa. Subjek, predikat, objek, ya sudah. Jangan balik kewalik nanti. Tapi kalau ini yang penting i'rabnya bener, dibolak-balik ya maknanya sesuai ya. Paham? Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, misalnya lagi hada khotamu dahabin. Hada khotamu dahabin. Dari mana kita tahu kata khotamu ini diidhofahkan kepada kata dahab? Hah? Dari mana kita tahu kata khotamu diidhofahkan kepada dahab? Bisa saja orang mengatakan hada misalnya khotamun dahaban. Boleh, dalam bahasa Arab pun boleh. Hada khotamun dahaban atau hada khotamun dahabun. Boleh, dalam bahasa boleh. Ya. Sekarang hada khotamu dahabin. Dari mana kita tahu kata khotamu ini diidhofahkan kepada dahabin? Dari i'rab ini ya, karena ini di kasroh. Kalau ini enggak, khotamu enggak diidhofahkan kepada kata dahab. Nah, jadi kita tahu kata khotam ini diidhofahkan kepada dahab karena dahabnya kita kasroh, ya, kita jirkan. Jadi mang i'rab itu menjelaskan makna dengan lafadz. Kita tahu Sa'id di sini sebagai fa'il, yang Sa'id di sini sebagai maf'ul. Dari mana? Dari i'rabnya. Kenapa kamu tahu kok abahu ini maf'ul, yang abuhu ini fa'il? Dari i'rabnya, ya kan? Dari i'rab, dari perubahan akhirnya ini. Nah, itu makna i'rab secara bahasa, secara asal adalah menjelaskan makna dengan lafadz, ya. Wal wasayibu tu'ribu an nafsiha, ya menjelaskan yang ada an nafsiha, nafsu di dalam kan, menjelaskan di dalam makna, jelaskan dengan lafadz. Dan yang menanggung gitu ya, menanggung tugas rofa secara asal itu adalah fa'il. Nasab secara asal adalah maf'ul, untuk tanda maf'ul. Kemudian jar untuk idhofah, ya, untuk idhofah. Dan itu semua isim secara asal, isim, ya. Karena makna ini sebagai fa'il, makna ini sebagai maf'ul, makna ini sebagai maf'ul, ini sebagai fa'il, tidak diketahui kecuali dengan i'rabnya. Paham? Tidak kecuali dengan i'rab. Paham atau tidak ini? Nah, itu isim. Kalau huruf tidak perlu, ya, huruf tidak perlu seperti itu. Kita nggak pernah belajar maf'ul bih, huruf jadi maf'ul bih kan enggak, ya.
Atau huruf jadi fa'il kan enggak? Yang jadi fa'il, jadi maf'ul itu ya isim ya isim. Nah, secara asal isim itu mu'rab. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk menjelaskan ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul ya, atau idhofah itu fa'il yang bertugas untuk itu. Sedangkan huruf tidak. Huruf, makanya huruf mabni ya, karena tidak perlu itu sebagaimana yang akan disebutkan oleh Ibnu Aqil insyaallah. Jadi huruf tidak perlu mu'rab. Huruf itu tidak perlu mu'rab, kenapa? Karena dia nggak perlu tugas-tugas seperti ini. Dia nggak perlu tugas jadi mubtada, jadi fa'il, jadi maf'ul, nggak perlu ya. Yang jadi itu isim, maka isim mu'rab supaya diketahui dia fa'il atau maf'ul ya. Paham? Nah. Sehingga nanti kalau ada isim kok serupa dengan huruf, dia ikut mabni ya, ikut apa? Mabni. Dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Serupa dengan satu kaum dia termasuk mereka. Jadi karena isim itu kok serupa dengan huruf, maka dia ikut mabni. Secara asal isim itu ya mu'rab ya. Secara asal isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia punya tugas untuk ini, menjelaskan sebagai umdah atau sebagai fadlah ya, sebagai fa'il atau sebagai maf'ul ya. Itu isim. Tapi kalau dia nanti serupa dengan huruf dari berbagai sisi keserupaan, jadilah dia mabni seperti huruf. Paham ini ya? Nah, makanya kita tahu alasannya kenapa kok ahli nahwu mau mengatakan mengapa kok isim itu mabni, karena serupa dengan huruf ya. Ya karena serupa itu, dia huruf tidak perlu tugas-tugas apa mabni. Kalau fi'il kalau isim punya tugas sebagai fa'il, sebagai maf'ul, dia mu'rab. Kalau enggak mu'rab enggak ketahuan ini fa'il, ini maf'ul, kan enggak ketahuan ya. Kalau enggak mu'rab. Nah, nanti kalau serupa dengan huruf dia jadi ikut mabni ya. 6. Keserupaan yang pertama adalah fal awalu syabahuhu lahu. Bentar ya, ini nanti akan berulang, saya sebutkan dulu. Syabahuhu lahu. Syabahuhu lahu. Ini maksudnya adalah isim. Hu yang pertama, hu yang kedua maksudnya adalah harf. Keserupaan isim dengan huruf. Syabahuhu lahu. Syabahu lahu fil wat'i, di dalam wat'i, yakni penggunaan oleh orang Arab. Yaitu kapan? Kalau isim itu hanya satu atau dua huruf ya. Jadi kalau isim hanya terdiri dari satu atau dua huruf mabani, maka dia serupa dengan huruf ma'ani ya, serupa dengan huruf ma'ani, sehingga dia mabni ya, sehingga dia mabni. Apa yang masuk di sini? Yang masuk di sini adalah domir ya, domir. Sebagaimana ji'tana ya, ji'tana. Ji'tana itu ji'tana. Ta satu huruf, na dua huruf. Ini dua huruf, ini satu huruf. Maka dia mabni ya, mabni. Kenapa? Karena serupa dengan fi'il yang serupa dengan huruf yang cuma terdiri dari satu huruf. Huruf yang terdiri dari satu huruf banyak ya, ada bi, ada wa, ya kan? Ada a, cuma satu huruf atau dua huruf. Hal, ya. Misalnya min, cuma dua huruf. Jadi kalau ada isim yang cuma terdiri dari satu huruf atau dua huruf, maka dia mabni, ya, mabni. Dan juga untuk mengi'rabnya kan susah ya. I'rab itu di akhir itu hurufnya cuma satu, gimana i'rabnya ya? Kemudian disusulkan ke dalam ini kata nahnu. Nahnu meskipun tiga huruf, karena dia ikut domir ya wis ikut mabni juga ya, mabni. Itu keserupaan yang pertama. Paham ini? Paham? Keserupaan isim dengan huruf yang pertama adalah keserupaan dari sisi jumlah huruf penyusunnya. Huruf mabani. Kalau cuma satu atau dua maka mabni.
mabni ya. Padahal secara asal isim itu mu'rab. Sekali lagi, kenapa isim mu'rab? Karena dia punya tugas ini sebagai maf'ul, sebagai fa'il atau sebagai maf'ul ya. Dan itu hanya bisa diketahui kalau dia mu'rab. Saidun ini sebagai fa'il kita tahu. Kenapa? Karena rofa. Saidan ini sebagai maf'ul kita tahu. Kenapa? Karena nasab, ya kan? Kalau nggak mu'rab kita nggak tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Nah, isim punya tugas itu. Kalau huruf mah nggak usah. Nah, maka yang serupa dengan huruf diikutkan mabni. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian yang kedua, keserupaan isim dengan huruf yang kedua. Iqra Mas Frendi. Wasani. Ini yang benar sabahul, sabul. Enggak. Sabahul, sabah. Oh, sabah itu keserupaan. Sabahul ismi. Wasani syabahul ismi lahu fil ma'na wa huwa kismani. Ahaduhuma ma asbaha harfan mawjudan, wasani ma asbaha harfan ghaira mawjudin. Yang kedua, keserupaan isim pada dengan huruf di dalam makna. Ya, keserupaan isim dengan huruf di dalam makna. Kalau tadi di dalam huruf jumlah penyusunnya, ini dalam makna. Terus. Dan ia ada dua macam. Salah satu keduanya apa yang serupa dengan huruf yang maujud ya. Ma asbaha harfan ya, huruf yang ada. Huruf yang ada. Dan yang kedua apa yang serupa dengan huruf yang tidak ada. Ya, huruf yang tidak ada. Serupa dengan huruf yang tidak ada. Akan disebutkan insyaallah. Yang pertama, serupa dengan huruf yang ada. Ya, huruf yang ada. Misalnya gini. Orang Arab mau bertanya pakai huruf A ya. A pakai huruf ya. Mau menyatakan syarat pakai huruf in ya, in. Itu huruf. Ini serupa dengan makna itu. Makna istifham, makna syarat. Ini secara makna ya. Jadi huruf ini digunakan untuk makna istifham, huruf ini digunakan untuk makna syarat. Kalau isim itu digunakan untuk istifham dan digunakan untuk syarat, berarti dia serupa dengan huruf ya. Penjelasannya kurang lebih gitu. Maka dia mabni. Jadi isim istifham, isim syarat mabni. Terus Famisalul awali mata fainaha mabniyatun lishabihal harfa fil ma'na. Fainaha tusta'malu istifhamil istifhama. Ya betul, lil istifhami kan. Nahwu iya. Lil istifhami nahwu mata taqumu. Maka contoh yang pertama adalah mata. Maka sesungguhnya ia adalah mabni karena keserupaannya dengan huruf di dalam makna. Ya. Fa innaha mabniyatun li syabahiha, ha kembali kepada kata mata, al harfa maf'ulun bih ya. Maf'ul bih untuk masdar syabah ya. Terus maka sesungguhnya ia digunakan untuk istifham. Contoh, kapan engkau berdiri? Wali syarti nahwu mata takum akum. Dan untuk syarat, contoh, kapan engkau berdiri? Aku berdiri. Ya, di sini mata mabni. Jadi sudah kita dapat 3 isim mabni tadi ya. Yang pertama adalah ad-dhamir. Ini serupa dengan huruf dari sisi jumlah huruf penyusunnya. Kemudian isim istifham. Isim istifham serupa dengan huruf dari sisi penggunaan. Ada huruf yang digunakan untuk istifham, bertanya. Nah, isim yang digunakan untuk istifham maka dia mabni. Kemudian isim syarat. Ada huruf yang digunakan untuk syarat, in ya. Atau itma menurut satu pendapat.
Isim syarat. Maka kalau ada isim digunakan untuk makna syarat dia mabni, ya, mabni. Oke, terus. Wa fil halataini fi Hiya musbihatun. Iya musbihatun li harfin maujudin. Nggih. Li'annaha fil istifhami kal hamzati. Wa fi syarti. Wa fi syarti kain. Ya, dah. Dan di dalam dua keadaan ia adalah serupa dengan huruf yang ada. Nggih. Karena ia di dalam istifham seperti hamzah dan di dalam syarat seperti in. Ya, sudah, berhenti. Kif. Paham sampai sini? Paham Mas Alvin? Mas. Yes. Jadi yang kedua ini serupaan secara makna itu ada dua ya. Coba saya sebutkan. Syabahun fil makna atau syabahun maknawi. Fil makna. Artinya syabahun fil makna apa? Ada isim yang serupa dengan huruf di dalam makna, ya. Dibagi jadi dua. Yang maujud, hurufnya ada. Yang ghairu maujud. Ghairu maujud yakni tidak ada, ditemukan, diriwayatkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak semua bahasa Arab itu sampai ke kita. Keserupaan isim di dalam huruf, keserupaan isim dengan huruf di dalam makna. Pertama huruf yang ada, yaitu huruf istifham dan huruf syarat. Huruf istifham a, ya, hal. Kemudian huruf syarat in, ya, in. Kalau ada isim digunakan untuk istifham atau digunakan untuk syarat, berarti dia serupa dengan huruf. Saya ulangi, kalau ada isim yang digunakan untuk istifham atau digunakan untuk syarat, berarti dia serupa dengan huruf. Karena serupa dengan huruf, mabni. Paham? Karena serupa dengan huruf, dia mabni, ya, mabni. Sekali lagi, kenapa huruf itu mabni? Karena dia tidak punya tugas jadi fa'il, jadi maf'ul, ya, nggak perlu, ya. Kan bahasa kalau mabni semua kan enak, ya, sebenarnya. Gak usah belajar fa'il maf'ul, ya. Nah, kenapa kok harus ada i'rab i'rab juga? Ya supaya ada tugas-tugas itu, ya. Untuk menunjukkan fa'il maf'ul kan harus i'rab. Kalau enggak ya enggak bisa, ya. Huruf enggak perlu itu, dia enggak perlu jadi fa'il, enggak perlu jadi maf'ul. Makanya mabni, ya. Nah, isim serupa dengan huruf mabni, ya. Kemudian yang kedua, keserupaan isim dengan huruf secara makna, tapi hurufnya enggak ada, ya, hurufnya enggak ada, yaitu isim isyarat. Isim isyarat. Ulama ahli nahwu mengatakan semestinya, ya, semestinya orang Arab juga menggunakan huruf untuk isyarat, tapi ternyata enggak ketemu, ya, kita enggak menemukan huruf untuk isyarat. Huruf untuk isyarat. Kalau huruf untuk istifham ada, huruf untuk syarat ada, huruf untuk isyarah, ya, untuk menunjuk enggak ada. Afan, betul ya? Betul. Huruf untuk menunjuk enggak ada. Adanya isim, ya, adanya isim. Hada, hadihi. Ya udah, ini dianggap podo karo huruf, padahal hurufnya enggak ada. Nah, maka disebut ghairu maujud. Krok Mas Andika. Wa misalusani. Wa misalusani huna fa innaha mabniyatun lisabahiha harfan kana yanbagi an yuda'a falam yuda'a. Nggih. Dan contoh yang kedua huna. Ya, ini huna ini isim atau huruf? Isim, ya, isim. Contoh yang kedua, misalnya kedua adalah kata huna. Apa yang kedua? Yaitu isim yang serupa dengan huruf di dalam makna, tetapi hurufnya enggak ada, ya, tapi hurufnya enggak ada. Contohnya kata huna. Huna maknanya apa?
Di sini ya, di sini. Maka sesungguhnya ia mabni karena keserupaan dengan huruf yang semestinya digunakan di tempat tetapi tidak di tempat digunakan. Yang semestinya digunakan, yakni digunakan oleh orang Arab. Ya semestinya orang Arab menggunakan menyebutkan huruf untuk isyarat, tetapi ternyata tidak ya. Nah, kenapa ulama ahli nahwu mengatakan semestinya ada huruf untuk isyarat? Lanjut. Wadzalika li anal isyarata ma'nan minal ma'ani fahaqquha ayyudu'a laha harfun yadullu 'alaiha kama wad'u linafi ma walinahi la walitamanni laita walitaraji la'alla wa nahwi dzalik fabuniyat asmaul isyarati lisabahiha fil ma'na harfan muqaddaron. Nggih. Dan yang demikian itu bahwasanya isim isyarah itu satu makna dari makna-makna. Ya, isyarat itu adalah suatu makna di antara makna-makna ya. Maka ketentuannya bahwasanya digunakan untuknya satu huruf yang menunjukkan atasnya. Ya, semestinya digunakan huruf yang menunjukkan isyarat. Ya, sebagaimana mereka menggunakan untuk nafi turi kata ma dan nahi kata la dan untuk angan-angan untuk tamani kata laita, untuk taroji kata la'ala. Ya, tamani angan-angan, taroji pengharapan ya. Terus dan semisalnya hal itu. Maka dimabnikan isim-isim isyarah karena keserupaannya pada makna satu huruf yang ditentukan. Ya, ini alasan kenapa isim isyarah mabni padahal tidak ada huruf isyarah, kan nggak ada huruf isyarah, tapi isim isyarah mabni karena isyarah itu adalah suatu makna. Mestinya orang Arab itu menggunakan huruf untuk makna isyarah, sebagaimana menggunakan huruf untuk makna nafi ma ya, atau untuk makna larangan la, untuk makna angan-angan laita, makna taroji la'ala. Tapi orang Arab nggak menggunakan huruf untuk isyarat, sehingga ditentukan adanya oleh ahli nahwu. Maka isim isyarah dimabnikan ya, dimabnikan. Paham ini? Paham ya? Sudah dapat berapa kita? 4 ya. Domir, isim istifham, ismu syarat, ismu isyarah. Ismu isyarah, isim isyarah. Kalau kita dulu belajar pokoknya ya wis dadi kan gitu. Dulu kita awal belajar kan isim yang mabni itu ada 6. Domir, isim istifham, isim syarat, isim isyarah. Apalagi? Ini sudah berapa? Isim mausul dan satu lagi isim fi'il ya. Kama sayati. Tapi sekarang kita tahu sebabnya memang begitu ya. Sebabnya karena serupa dengan huruf. Mungkin serupa dari sisi jumlah penyusunnya cuma 1 atau 2 huruf. Mungkin dari sisi maknanya ya. Mungkin dari sisi iftikornya yaitu isim mausul. Mungkin dari sisi yang ketiga insya Allah akan dibaca. Kerok Mas Alvin. Wasalithu syabahu lahu fi niyabati 'anil fi'li wa 'adami ta'athuri bil 'amili wa dzalika ka asma'il af'ali nahwu daraki zaidan wa daraki mabniyun bishabahi bil harfi fi kauni ya'malu wa la ya'malu fihi ghairuhu kama anal harfa kadzalika. Yang ketiga, keserupaan isim tersebut dengan huruf dalam penggantiannya dari fi'il dan ketiadaan pengaruhnya dengan amil. Yang demikian itu sebagaimana isim fi'il. Contohnya daraki zaidan. Maka kata daraki mabni. Apa artinya, Mas? Akbil. Daraki mana daraki? Akbil, datang. Lah adrik, perhatikan, Zaid. Perhatikan.
perhatikan Zaid. Maka kata daroki mabni karena ia serupa dengan huruf. Pada keadaannya ia beramalan, tapi selainnya tidak beramalan padanya. Bagaimana huruf demikian pula. Ya, keserupaan yang ketiga yaitu jika isim itu menggantikan fiil dan tidak terpengaruh oleh amil. Menggantikan fiil dan tidak terpengaruh oleh amil. Ini dua syarat harus dikumpulkan ya. Huruf isim itu menggantikan fiil secara makna dan dia tidak terpengaruh oleh amil. Menggantikan fiil yakni dia punya pengaruh. Ya. Jadi kalau isim itu punya pengaruh dan tidak bisa dipengaruhi, mabni ya. Dia punya pengaruh tapi tidak bisa dipengaruhi ya. Huruf seperti itu. Huruf misalnya punya pengaruh tapi nggak bisa dipengaruhi. Bisa kita mengaruhi huruf B menjadi ba? Nggak bisa ya. Min tetap min. Tapi dia punya pengaruh apa tidak? Punya ya, punya. Si itu misalnya min indi mudir. Nah, min ini huruf, dia punya pengaruh, tidak bisa dipengaruhi, ya, tidak bisa dirubah belakangnya. Isim fi'il seperti itu, ya, isim fi'il itu punya pengaruh, tidak bisa dipengaruhi. Makanya isim fi'il mabni. Contoh kata daroki dan yang semakna, daroki, nazali, hadari, ya, itu bermakna fi'il amr, bermakna amr, yakni dia isim fi'il amr. Daroki, perhatikanlah ya, nazali, turunlah, hadari, hati-hatilah ya. Alaikum, isim fi'il. Jadi dia punya pengaruh, tidak bisa dipengaruhi, mabni. Kenapa? Karena huruf seperti itu. Huruf itu punya pengaruh, tidak bisa dipengaruhi. Misalnya katabtu bil kolami. Bi huruf, dia punya pengaruh, dia dibuat majrur, tidak bisa dipengaruhi ya. Bi tidak bisa dipengaruhi, jadi ba nggak bisa ya. Kata inna punya pengaruh, tidak bisa dipengaruhi ya. Paham ini yang ketiga? Ulangi mas, artinya mas. Yang ketiga? Yang ketiga, keserupaannya dengan huruf pada penggantiannya dari fiil dan ketiadaan pengaruh dengan amil. Maksudnya pengganti fiil itu dia adalah beramalan itu ya. Maksudnya pengganti fiil adalah isim itu beramalan. Terus dan tidak terpengaruh oleh amil mas ya. Wa adami ta'asuri bil amil, maksudnya tidak terpengaruh oleh amil. Nah terus dan demikian itu seperti isim fi'il. Contohnya daroki zaidan, perhatikan zaid. Maka kata daroki adalah mabni karena ia serupa dengan huruf pada keadaannya beramalan, akan tetapi yang selainnya tidak beramalan padanya. Sebagaimana huruf demikian pula. Ya, paham ini? Keserupaan yang ketiga, keserupaan isim dengan huruf, yaitu dia beramalan tapi tidak terpengaruh. Dia beramalan, yang lain tidak beramalan kepadanya. Ya. Ini adalah isim fi'il. Ya. Isim fi'il. Ya. Isim fi'il. Isim fi'il. Domir, isim istifham, isim syarat, isim isyarah, isim fi'il. Ya. 6. Lanjut. Wahtaroza biqawli bila ta'athurin amma naba 'anil fi'li wa huwa muta'athirun bil 'amili nahwu darban zaidan fa innahu na'ibun manaba idrib wa laysa bimabniyin bita'athurihi bil 'amili fa innahu mansubun bil fi'lil mahdhufi bi khilafi daraki fa innahu wa in kana na'iban an adrik falaisa muta'athiran bil amili. Dan beliau Ibnu Malik membatasi dengan perkataan beliau tanpa pengaruh, tanpa terpengaruh ya, dari apa-apa yang menggantikan fiil kan, tetapi ia terpengaruh dengan amil. Ya, ada isim menggantikan fiil tapi terpengaruh oleh amil.
dia mu'rab. Seperti Contohnya dorban Zaidan, pukullah Zaid. Maka ia menggantikan posisi idrib, akan tetapi ia tidak mabni karena ia terpengaruh oleh amil. Karena sungguhnya ia mansub dengan fi'il yang dihapus. Berbeda dengan daroki, karena sungguhnya ia walaupun ia menggantikan kata adrik, akan tetapi ia terpengaruh oleh amil. ya kata jadi kata dorban ini adalah masdar pengganti fi'il. Tergantung penggunaannya ya, tidak semua kata dorban itu pengganti fi'il ya enggak ya. Failnya enggak ada ya, failnya tidak ada. Begitu juga kata isim isim fi'il tidak mesti ada juga. Oke, lanjut Ustaz. Setelah monggo. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضوع الفعل والأسماء الأفعال اشتراك في نيابة مناب الفعل. Dan kesimpulannya apa yang telah disebutkan oleh penulis bahwasanya masdar yang telah digunakan digunakan pada posisi fi'il. Digunakan pada posisi fi'il dan isim fi'il, keduanya berserikat di dalam pengganti dari fi'il. Ini ada dua yang sama, yaitu masdar pengganti fi'il dan isim fi'il ya. Keduanya sama di dalam menggantikan fi'il ya. Masdar pengganti fi'il dan isim fi'il. Keduanya sama-sama menggantikan fi'il, tapi ada bedanya. Tafadhol Ustaz, lanjutnya. Lakinil masdar ya. Lakinnal masdaro. Lakinnal masdaro muta'athirun bil fi'li. Bil amil. Muta'athirun bil amili. Fa'uriba li'adami musyabahatihi al-harfa. Akan tetapi masdar dia terpengaruh dengan amil dan di-i'rab dengan karena tidak adanya tasyabuh kesamaan dengan harf. Ya, masdar di-i'rab walaupun dia menggantikan fi'il karena dia bisa terpengaruh oleh amil. Kalau terpengaruh oleh amil maka tidak serupa dengan harf. Berbeda dengan isim fa'il, isim fi'il. Wa asma'ul af'ali ghairu muta'athiratin bil 'amili. Fa buniyat li musyabahatiha al harfa fi annaha naibatun 'anil fi'li wa ghairu muta'athiratin bihi. Wa ghairu muta'athiratin bihi. Adapun asma isim fi'il dia tidak terpengaruh terhadap amil, maka dimabnikan isim fi'il itu dikarenakan dia merupakan dengan huruf di dalam pengganti dari fi'il dan tidak terpengaruh dengannya. Ya, jadi ini sebabnya kenapa isim fi'il itu mabni. Pertama, jadi dia mengumpulkan dua sebab ya. Karena dia mengganti fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil ya. Artinya dia beramalan tapi tidak terpengaruh. Sebagaimana huruf juga begitu. Huruf itu beramalan mempengaruhi tapi dia tidak terpengaruh. Iya apa tidak? Huruf B mempengaruhi, memajrurkan. Tapi bisa dipengaruhi dia, dirubah? Enggak bisa, tetap B ya. Jadi ba atau bu enggak boleh ya. Isim fi'il seperti itu sehingga dia mabni. Nah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, terus wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu mabniyun ala anna al-asma' al-af'ali la mahalla laha min al-i'rabi. Dan inilah yang telah disebutkan oleh penulis bahwasanya isim af'al itu mabni atas isim fi'il itu karena tidak ada hubungannya dengan i'rab. Ya, tidak punya posisi di dalam i'rab. Ini menurut Ibnu Malik ya. Terus wal mas'alatu khilafiyatun, dan masalah ini ada perselisihan di dalamnya.
Wa sanadhkuru dzalika fi babi asma'il af'al, dan akan kami sebutkan masalah tersebut di dalam bab isim fi'il. Itu keserupaan yang ketiga. Keserupaan isim dengan huruf yang ketiga yaitu kalau isim itu berpengaruh dan tidak dipengaruhi, beramalan tapi tidak bisa dipengaruhi, maka dia serupa dengan huruf. Paham? Huruf kan beramalan tidak dipengaruhi dia. An ya tetap an, ya. Tidak bisa nunnya jadi di domah atau di fathah, ya tidak bisa. Lanjut, Ustaz. Warabi'u. Warabi'u syabahul harfi fi iftiqari lazimi. Yang keempat adalah keserupaan dengan huruf di dalam kebutuhan lazimnya. Ya, jadi keserupaan dengan huruf karena isim itu selalu butuh, ya, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Isim apa ini? Isim mausul, ya. Isim mausul itu tidak jelas kalau nggak ada jumlah silah mausulnya, ya. Kalau nggak ada silah mausulnya ya nggak jelas. Ja'alladzi, alladzi apa, ya, nggak jelas. Dia selalu butuh silah mausul, ya. Ra'aitu man, ya kalau man nama orang sih bisa saja, ya. Misalnya ra'aitu man kataba misalnya, ya. Dia butuh silah mausul, ya. Sebagaimana huruf juga selalu butuh, nggak bisa huruf berdiri sendiri, ya. Ji'tu min, ya nggak bisa, harus ada lanjutannya. Begitu juga isim mausul, ya. Syabahul harfi fil iftiqari lazim, keserupaan dengan huruf di dalam kebutuhannya yang selalu, ya, kebutuhannya yang lazim. Yani lazim, yakni la yanfaku anhu, tidak terus saja. 6. Lanjut. Wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqari ussila, dan ini telah diisyaratkan dengan perkataannya dan butuh, dan sangat butuh secara asal. Secara seperti kebutuhannya secara asal. Nah, terus. Wa dzalika kal asma'il mausuli nahwu mausulati. Wa dzalika li asma'il mausulati nahwu alladzi, dan yang demikian itu seperti isim mausul, contohnya alladzi. Fa innaha muftaqiratun fi sa'iri akhwaliha ila silah, karena sesungguhnya isim mausul itu sangat butuh terhadap kebutuhan terhadap silah mausul di dalam seluruh keadaannya. Di dalam seluruh keadaannya. Fa ashbahat al-harfa fi mulazamatil iftiqari fa buniyat. Maka jadilah isim mausul ini seperti huruf yang senantiasa butuh, maka jadilah dia mabni. Jadi fa ashbahatil harfa fi mulazamatil iftiqar. Jadi isim mausul seperti huruf yang selalu butuh lanjutan, ya. Selalu butuh. Tidak bisa isim mausul terus berhenti, kan nggak mungkin. Nah, sekali lagi ini takrir dari ulama nahwu, ya. Sebagaimana ulama-ulama lain juga punya takrir dalam setiap bidang ilmu, ya. 6. Sedikit lagi, wa hasilul baitaini anal binaa yakunu fi sittati abwabin, dan kesimpulannya dari dua bait ini bahwasanya mabni di dalam isim itu betul, terbagi di dalam ada 6 bab. Mudmaratin wa asma'u syarti wa asma'u istifhami wa asma'ul isyarati wa asma'ul af'ali wal asma'ul mausulati. Yang pertama adalah dhamir, kemudian isim syarat, kemudian isim istifham, kemudian yang keempat isim isyarah, yang kelima isim fi'il, dan yang keenam isim mausul. Ada pertanyaan? Tadi tidak ada, ya. Jadi tahu, ya, kenapa secara asal isim kok mu'rab? Karena dia punya tugas menjelaskan makna fa'il, makna maf'ul, ya. Ada juga yang berpendapat menjelaskan makna umdah, makna fadlah. Secara asal umdah itu rofa, mubtada rofa, khobar rofa, fa'il rofa. Tapi bisa juga umdah itu nasab, isim inna nasab, khobar kana nasab, ya. Walaupun itu umdah, tapi secara asal kan rofa, asalnya mubtada ada khobar. Dan secara asal fadlah itu nasab, maf'ul yang 5 nasab semua.
hal, istisna, apalagi tamyiz, ya, nasab semua, ya. Kemudian ada fadlah itu yang biwasitotil harfi, dengan perantara huruf. Ada fadlah yang dengan perantara huruf, yaitu maf'ul ma'ah, mustasna. Kalau mustasna bukan mufarraq, ya, pakai wa kan kalau maf'ul ma'ah. Istisna pakai illa. Kemudian yang mudhof ilaih, ya, sibhul jumlah itu fadlah dengan huruf. Secara asal begitu, ya, mudahnya. Kita lanjutkan bait yang ke-18. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma, ya. Dan isim-isim yang mu'rab itu dia yang selamat min syabahil harfi, dari keserupaan dengan huruf, yakni yang tidak ada keserupaan dengan huruf dari 4 sisi itu, maka dia mu'rab, ya, isim mu'rab. Karena apa? Karena secara asal adalah mu'rab. Ka'ardin wa suma, seperti kata ardin dan suma. Suma artinya nama, ya, ismun. Bisa ismun, bisa usmun, bisa suman, siman, ya. Ikra Mas Bayu. Yuridu anal mu'raba khilaful mabni wa qad taqaddama annal mabniya ma asbaha al harfa. Sahih. Wal mu'rabu fal mu'rabu ma lam yashbah ma lam yusbihil harfa. Ya, jadi fiilnya adalah asbaha yusbihu, ya. Asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu. Haknya huruf fiil asli, bukan hak domir, bukan hak kinayah. Yusbih, lam yusbih, karena bertemu sukun dia di kasroh. Lam yusbihil harfa. Diartikan, Mas. Beliau memaksudkan bahwasanya i'rab mu'rab itu berbeda dengan mabni. Dan telah berlalu bahwasanya mabni itu yang serupa dengan huruf, ya. Maka mu'rab itu yang tidak serupa dengan huruf. Wayan qasimu ila sahihi wa huwa ma laisa akhiruhu harfa illatin ka ardin wa ila mu'talin wa ila mu'talin wa huwa ma akhiruhu harfu illatin ka suma wa suman lugatun fil ismi bimakna nama, ya, ismi. Wa fihi situ lugatin ismun bidomil hamzati wa kasriha. Ya, boleh ismun, boleh usmun. Kalau kita terang, ya, ismun, ya. Terus wasumun bidomi sini wa kasriha. Ya, boleh sumun, boleh simun, ya. Terus wasuma bidomis sini wa kasriha aidon. Ya, suma dan sima, ya. Diartikan. Dan penulis membagi dan terbagi kepada isim sahih, yaitu apa yang tidak akhirnya bukan
huruf ilah. Ya, yang akhirnya bukan huruf ilah itu adalah isim sahih ya. Seperti ardin yeah. Dan mu'tal. Ya, jadi ada sahih ada mu'tal, yaitu apa yang akhirnya huruf ilah yeah. seperti suma dan suman. Enggak, seperti suma, dah itu titik ya. Dan suma adalah logat dalam isim. Ya, maksudnya bahasa lain, dialek ya, dialek untuk ismun. Ismun bisa, suma bisa, sama. Artinya sama ya. Terus dan di dalamnya ada 6 logat. 6 bahasa ya, 6 kata, 6 logat ya. 6 logat. Ismun isim dengan domah hamzah dan kasrohnya. Ya, ismun boleh, usmun boleh. Itu artinya sama, nama. Nah, terus dan sumun domah sin dan kasrohnya. Ya, sinnya bisa di domah, bisa di kasroh. Terus dan suma dengan domah sin dan kasrohnya juga. Ya, itu ismun bisa, usmun, sumun, simun ya. Suman, siman. Nggih, Mas. Lanjut lagi, Mas. Wayang qasimul mu'rabu aidon ila mutamakinin amkan. Amkana. Ya, betul. Mutamakinin amkan. Wa huwal musannifu ka Zaidin wa amrin wa ila mutamakinin ghairu amkan nggih wa huwa ghairul munsarifi nahwu ahmada wa musa masajida wa masabiha nggih wa fi ghairil Faghairul mutamakkini wal mabni wal mutamakkinu wal mutamakkinu huwal mu'rabu nggih wa huwa kismani nggih mutamakkinun amkan wa mutamakkinu ghairu amkan nggih. Kemudian beliau mengatakan dan mu'rab itu terbagi juga menjadi mutamakin amkan, yaitu yang munsharif. Munsharif itu yang ditanwin ya. Ka Zaidin wa amrin, seperti kata Zaid dan kata Amr. Ini munsharif. Dan kepada mutamakin ghairi amkan ya. Kita baca ghairi ya, majrur. Dan mutamakin yang ghairu amkan, yaitu yang ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif itu disebut mutamakin ghairu amkan. Yang munsharif disebut mutamakin amkan. Yang mutamakin ghairu amkan, ghairu munsharif nahwu seperti kata Ahmad, masajid, masjid-masjid, masabih, lampu-lampu. Kemudian beliau mengatakan ghairul mutamakin huwa mabni. Yang tidak mutamakin itu namanya mabni ya. Isim mabni nama lainnya ghairul mutamakin. Dan yang mutamakin itu yang mu'rab. Dan mu'rab sendiri terbagi jadi 2, mutamakin amkan yang munsharif wa mutamakin ghairu amkan yang ghairu munsharif ya, ghairu munsharif. Itu tentang mabni dan mu'rabnya isim ya. Paham ya? Di situ ada bagiannya. Jadi isim itu ada yang mabni, kapan itu? Kalau serupa dengan huruf, dengan keserupaan salah satu dari 4 sisi keserupaan ya. Jadi isim itu mabni kalau serupa dengan huruf, itu ada bagiannya ya. Isim mabni ya selagi. Kalau dia serupa dengan huruf dari salah satu dari 4 sisi, mungkin karena susunannya hanya dari 1-2 huruf, mungkin secara makna, mungkin karena dia berpengaruh tapi tidak terpengaruhi, mungkin karena dia selalu butuh lanjutan. Kemudian isim yang mu'rab yang tidak serupa dengan huruf ya. Secara asal isim adalah mu'rab,
maka tidak ditanyakan kenapa kok mu'rab. Justru yang ditanyakan kenapa mabni, karena serupa dengan huruf ya. Lalu tanyakan kenapa mu'rab ya tidak tepat ya. Karena memang secara asal adalah mu'rab. Mu'rab terbagi lagi ya, ada shahih, ada mu'tal. Shahih yang belakangnya bukan huruf ilah, kata ardun, babun ya, masjidun ya. Yang mu'tal yang belakangnya huruf ilah ya, belakangnya huruf ilah. Kemudian mu'rab juga terbagi menjadi dua, munsharif dan ghairu munsharif ya. Munsharif yang ditanwin, ghairu munsharif yang tidak ditanwin. Nah, berikutnya tentang mabni dan mu'rabnya fi'il ya. Paham ya? Beliau membahas isim dulu, mabni, mu'rab, kemudian fi'il, kemudian huruf. Huruf selalu mabni. Bait yang ke-19. Wa fi'lu amri wa mudiyin buniya. Dan fi'il amr dan fi'il madi itu keduanya mabni ya, keduanya dimabnikan. Khalas, setengah bait ya. Wa a'rabu mudhari'an in ariya. Wa a'rabu aihum, mereka, dan mereka mengi'rab fi'il mudhari' in ariya jika tidak ada ya, atau tanpa ya, terbebas. Min nuni taukidin mubasyirin wa min fi'il mudhari' itu mu'rab kalau tidak bersambung dengan nun taukid mubasyirin yang langsung ya. Wa min dan dari nuni inasin dan tidak bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Ka yaru'na manfutin ya. Ini bersambung dengan nun niswah, contohnya adalah kata yaru'na manfutin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa makna yaru'na manfutin? Yaru'na yakni mereka itu menakutkan, yakni para wanita itu menakutkan. Anfutin manfutin. Orang yang terfitnah ya, orang yang terfitnah. Yeah. Yaru'na manfutin ya, para wanita itu menakutkan bagi orang yang terfitnah ya. Bisa jadi laki-laki yang kuat, gagah, tapi bingung gara-gara wanita ya. Yaru'na manfutin, na fa'il, man adalah maf'ul bih ya. Dia adalah isim mausul, futin silah mausul untuk man. Berikutnya Pak Abdul Khalik, lama farogo. Khusus baca. Khusus baca. Nggih, Pak. Mas, Bapak. Walama farogo min bayanil mu'rabi wal mabniyyi minal asma'i sar'a fi bayanil mu'rabi wal mabniyyi minal if'al minal af'ali nggih. Wa madhabul basriyin annal i'rabi annal i'raba aslun nggih fil asma'i farogun fil af'ali fal aslu fil fi'lil bina'i al bina'u indahum nggih al bina'u khobar ya aslu nggih. Lanjut Pak. Wa dhahabal kufiyuna orang-orang Kufah kufiyun. Wa dhahaba kufiyun ila annal i'raba aslun fil asma'i wa fil af'ali wal awwalu wal as-sahihu nggih dah sahih. Nggih, lanjut. Tatkala telah selesai dari menjelaskan mu'rab dan yang mabni dari isim, beliau mulai menjelaskan yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il ya. Beliau merinci ya bahwa fi'il amr, fi'il madi mabni, fi'il mudhari' mu'rab jika tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan tidak bersambung dengan nun niswah. Selain itu ya mu'rab.
Kemudian beliau menyebutkan madzhab ulama, madzhab Basrah, orang-orang Basrah, bahwasanya i'rab itu adalah secara asal di dalam isim. Secara asal isim itu ya mu'rab. Dan far'un fil af'al, sebagai cabang dalam fi'il. Jadi menurut ulama Basrah, fi'il itu secara asal mabni, ya. Secara asal fi'il itu mabni. Maka yang asal, secara asal dalam fi'il itu mabni menurut mereka, yakni orang Basrah. Kemudian wadhabal kufiyun, ulama-ulama Kufah berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah asal baik isim maupun fi'il, ya. Jadi orang Kufah mengatakan, atau madhab Kufah, fi'il itu secara asal ya mu'rab, ya. Secara asal adalah mu'rab. Sebagaimana isim asalnya mu'rab, fi'il juga mu'rab menurut Al-Kufah. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan wal awwalu huwa shahih, yang pertama yang benar. Ya, yang pertama yang benar. yakni madzhab Basrah lebih beliau pilih. Lanjut Pak. Wa naqala dia uddinu dini beni Ibnul Alaj dia uddini benil Ibnu Pak. Dini Ibnu Alaji fil Basiti Anna ba'du nahwiyina Anna ba'dun nahwiyina wa dhaba ila anal i'raba aslun fil af'ali far'un fil asma'i. Ya ini pendapat yang agak jauh juga ya. Dia Udin Ibnu Alaj menukil bahwa sebagian ahli nahwu, tapi enggak disebutkan siapa. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah asal di dalam fi'il. Kebalikan dari madzhab Basrah ini. Dan far'un di dalam isim, ya. Jadi secara asal menurut pendapat ini fi'il itu mu'rab sedangkan isim mabni. Ini berbanding terbalik dengan madzhab Basrah. Lanjut Mas. Pak, wal mabniyu. Antum lagi ya Pak? Oh, Mas ya silakan. Kalau enggak kasihkan Mas Afif. Wal mabniyu minal af'ali dhurbani. Dan mabni dari fi'il ada dua. Ya, ada dua macam. Ahaduhuma mattufiqa ala bina'ihi wa huwa al-madi wa huwa mabniyun 'ala al-fathi nahu duruba wa antalaqa ma lam yattasil bihi waw jam'in fayadhammu aw dhamirun rafa'a aw dhamiru raf'in mutaharrikun aw dhamiru raf'in mutaharrikun fayusakkanu. Dan mabni dari fi'il ada dua. Salah satunya yaitu apa yang disepakati pada bangunannya ya, disepakati atas mabninya. Yang disepakati mabninya. Ya, atas mabninya. Yani ulama sepakat bahwa itu mabni, ya. Yaitu fi'il madi, dia mabni atas fathah. Contohnya doroba wan tolaqa malam yattasil bihi wa jamaah, yang tidak bersambung wa jamaah. Selama tidak bersambung dengannya. Yang selama tidak bersambung bersamanya yaitu wa jamaah. Maka di dhammah, kalau bersambung dengannya waw di jamaah dia di dhammah. Terus atau dhamir rafa yang berharokat dan maka dia disukun. Jadi fi'il madi mabni secara asal mabniun alal fathi, mabni atas fathah. Dan ini yang dianggap dipegang penulis yakni Ibnu Aqil insyaallah taala. Jadi beliau menyatakan tidak ada fi'il itu mabni atas dhammah kama sayati insyaallah taala. Jadi fi'il mabni itu apa? Bina itu apa?
Bina mabni. Mabni itu kan tetap ya akhirnya, tetap akhirnya. Jadi mabni itu adalah pada huruf terakhir ya, pada huruf terakhir. Huruf terakhir. Ada beberapa keadaan ya fi'il madi. Fi'lul madi. Pertama, dia mabniun alal fathi. Mabni atas fathah. Ini secara asal. Kalau tidak bersambung dengan apapun, mabni atas fathah. Contoh fataha. Fataha. Dan ingat ya, bina itu di huruf terakhir ya, di huruf terakhir. Mabniun alal fathi. Kemudian yang kedua, kalau bersambung dengan tak taknis. Tak taknis yang sukun. Misalnya dahabat. Dahabat. Mabni. Kemudian bersambung dengan alif isnain. Misalnya lagi dakhala. Dakhala. Jadi mabni ya, mabni. Ada lagi? Kemudian yudhammu di fathah di dhammah kalau bersambung dengan wawu jamaah. Misalnya fatahu. Fatahu. Kemudian yusakkanu disukun ya. Kalau bersambung dengan apa? Domir raf'i al mutaharrik yang berharokat. Kalau bersambung dengan domir rafa' mutaharrik maka fi'il madhi disukun. Contohnya jalastu, jalasta, jalasti. Kemudian misalnya lagi kumna. Kumna termasuk domir rofa yang berharokat, walaupun belakangnya nggak berharokat, ya. Domir rofa yang berharokat. Nunnya yang berharokat, alifnya tidak, ya. Tapi tetap diikutkan yang berharokat. Sekali lagi, bina itu pada huruf akhir. Bina pada huruf akhir. Jadi misalnya ya, ini ketentuan ya, mabni atas fathah kalau tidak bersambung dengan apapun atau bersambung dengan tak taknis sakinah atau dengan alif isnain. Misalnya ternyata fiilnya mu'tal, Roma itu fiilnya mu'tal. Contohnya apa ya? Sambung dengan ini. Contohnya ini. Romat. Di mana dia melempar, perempuan. Paham? Makanya bagaimana i'rabnya ini? I'rabnya apa? I'rabnya fi'il madhi ya. Mabniun alal fathi ya. Mabninya dengan fathah di atas alif yang dihapus ya, di atas alif yang dihapus. Kenapa? Karena bina itu di huruf terakhir. Mim bukan huruf terakhir ya. Mim bukan huruf terakhir. Jadi dia mabninya di atas alif yang dihapus ya, tidak dihapus. Yeah.
Bedanya dengan bertemu dengan dua sukun apa? Bertemu? Dua sukun. Dua sukun. Misalkan Enggak, itu sebab. Itu sebabnya dihapus karena bertemu dua sukun. Tetapi untuk mengi'rabnya dikatakan mabninya di atas alif yang dihapus ya. Karena harokat bina itu ada di huruf akhir ya. Ya, harokat bina ada di huruf akhir. Karena secara asal kan gini ya. Kata romat itu secara asal adalah romat. Ya, romat. Ya betul, ini dihapus karena huruf ilah bertemu huruf yang bersukun, bertemu dari bersukun. Tapi alamat binanya tetap di atas alif yang dihapus ya. Tetap di atas alif yang dihapus. Kemudian misalnya lagi termasuk tapi belum tak tulis berarti ya. Yang mana? Nun niswah kan ya termasuk dia termasuk dhamir rafa mutaharik. Kumna misalnya kulna hasalillahi termasuk ya. Misalnya lagi kata apa Mas tadi malah saya lupa Mas. Ini kata yang ini ya. Kalau bertemu dengan wawu jamaah di domah sa'au. Sa'aya, sa'au ya, dari kata sa'a kalau mereka sa'au. Secara teori kalau ketemu wawu jamaah kan di domah ya kan. Ya ini fi'il madinya di fathah. Ini bukan tanda bina. Tanda binanya tetap pada alif yang dihapus ya. Tanda binanya mabni atas domah di atas alif yang dihapus ya, di atas alif yang dihapus. Intinya harokat bina ada di huruf terakhir ya, walaupun hurufnya dihapus ya, walaupun hurufnya dihapus. Sebagaimana dulu tentang mamnu' minas sorf itu, tentang apa? Isim mangkus yang mamnu' minas sorf ya. Lanjut Mas. Wasani makhtulifa fi bina'ihi warajihu annahu mabniyun wa huwa fi'lul amri nahu idrib wa huwa mabniyun 'indal basariyyin wa mu'rabun 'indal kufiyyin. Dan yang kedua berbeda pada yang diperselisihkan mabninya ya, dalam mabninya. Dan yang rajih bahwasanya fi'il itu mabni dan fi'il amr yaitu fi'il amr contohnya idrib, dia mabni menurut pendapat orang-orang Basrah dan mu'rab menurut pendapat orang-orang Kufah. Jadi fi'il amr mabni ya. Mabninya itu adalah sebagaimana jazmnya mudhari'nya. Mabni ala sukun atau hadfin nun, termasuk juga mabni ala hadfi harfil illah ya. Mabni dengan dihapus huruf ilah. Contoh kata ud'u mabni menurut madzhab Basrah. Menurut madzhab Kufah dia mu'rab sebagaimana fi'il mudhari'. Itu fi'il yang mabni, yaitu pertama fi'il madi, ulama sepakat itu mabni. Yang kedua fi'il amr, dan ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Basrah itu mabni, menurut madzhab Kufah mu'rab ya. Lanjut Mas. Wal mu'rabu minal af'ali wal mudhari'u wa la yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nunut tawkidi aw nunul inasi. Famithalu nunit tawkidi al-mubashirati hal tadribanna wal fi'lu ma'aha mabniyun 'alal fathi wa la faraqa fi dzalika bainal khafifati was-saqilati
wasakilati fa illam tattasil bihi lam yubna wa dzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha al-futhnaini nahu hal tadribanni wa asluhu hal tadribaninna fajtama'at thalathu nunatin fahudifatil ula wa huwa nunur raf'i wa hiya nunur raf'i karahata tawalil amsali fasara hal tadribanni. Dan mu'rab diantaranya isim, di antara fiil dan yang mu'rab dari fiil adalah dan yang mu'rab dari fiil yaitu mudhari dan tidak diirobkan kecuali apabila nun taukid tidak bersambung dengannya apabila tidak bersambung dengannya nun taukid dan nun inas. Contohnya nun taukid yang langsung hal tadribanna dan fiil bersamanya mabniun ala fathi mabni atas fathah wala faraqa dan tidak ada bedanya pada hal yang itu, ringan dan yang berat antara khafifah dan sakilah. Bentar. Pertama fiil yang di i'rab adalah mudhari dengan syarat tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan juga tidak bersambung dengan nun niswah. Paham ya? Fiil mudhari itu mu'rab kapan? Kalau tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan tidak bersambung dengan nun niswah. Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung, fi'il mudhari mabni alal fathi. Saya ulangi. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung, mabni atas fathi. Contoh hal tadribanna, ya. Apakah kamu sungguh memukul, gitu. Ya. Dan tidak ada bedanya apakah nun taukid itu khafifah atau sakilah, ya. Khafifah atau sakilah. Misalnya tadribna, tadriban. Kalau nun taukidnya khafifah disukun, tadriban. Kalau nun taukidnya sakilah di tasdid, khafifah sakilah, ya. Wala yusjananna wala yakum minas saghirin, wala yakunam minas saghirin, ya. Terus jika tidak bersambung, jika tidak tersambung maka tidak dimabnikan. Tidak bersambung langsung. Terus dan itu sebagaimana apabila dibagi antaranya alif isnain. Demikian itu sebagaimana memisahkan antara fi'il mudhari itu dengan nun taukid alif isnain. Jadi fi'il mudhari dan nun taukid dipisahkan dengan alif isnain. Contoh hal tadribani. Hal tadribani ini dia mu'rab tidak mabni, ya. Hal tadribani asalnya adalah tadribani. Kemudian ditambah nun taukid. Karena bertemu 3 nun, tawalil amsal itu kan jamak, ya. Jamak itu kan minimal 3. Ada 3 nun di sini. Nun rofa, nun sukun, nun berharokat, ya kan? Karena nun tasdid itu ibarah dari 2 nun. Yang awal sukun, yang kedua berharokat. Karena bertawalil amsal ini dihapus. Kemudian ini nyambung, tapi di sini ada alif isnain, tidak bersambung langsung. Dan ini akhirnya jadi di kasroh. Hal tadribani. Ini mu'rab, tidak mabni, ya, mu'rab. Mu'rabnya dengan adanya nun yang dihapus. dengan adanya nun, ya, nunnya dihapus. Kecuali nanti kalau nasab atau jazm. Asalnya adalah hal tadribaninna. Lalu berkumpullah 3 nun
sehingga yang pertama dihapus yaitu nun rofa karena tidak disukainya bersambungnya yang sama, 3 yang sama menjadi hal tadribani. Begitu juga kalau dipisahkan dengan wawu jamaah. Krok Mas Aris. Wakadzalika yu'rabul fi'lul mudhari'u idza fasala bainahu wa baina nunit tauqidi. Tauqidi, salah kalau tauqidu ya, tauqidi. Wawi jam'in. Jam'in. Ya'i au ya'u. Au ya'u mukhatabatin. Nggih, jadi fasola di sini fa'ilnya adalah kata wawu. Adapun ya'u adalah pengikut untuk wawu, atof. Dan demikian juga di i'rab, di mu'rab fi'il mudhari itu apabila dia terpisah, apabila memisahkan antara dia, apabila memisahkan antara dia dan antara nun taukid adalah wawu jama' atau ya mukhatabah. Ya, wawu jama' atau ya mukhatabah. Misalnya tadribunna. Tadribunna. Ini asalnya adalah wawu jama' karena ini dari tadribuna ditambah nun taukid. Tadribunna ini dihapus, nanti wawunya juga dihapus dan ada dhammah sebagai dalil wawu. Paham? Dalil. Begitu juga tadribinna. Tadribinna. Tadribinna adalah tadribina. Tadribina ini ya mukhatabah, ini nun tanda rofa, kemudian bersambung dengan nun taukid. Ini dihapus, ya-nya juga dihapus dan masih ada kasroh sebagai dalil adanya ya yang dihapus ya. Jadi dhammah sebagai dalil wawu yang dihapus, kasroh sebagai dalil ya yang dihapus. Jadi meskipun tadribuna, tadribina, tapi ini tidak bersambung secara langsung fi'il mudhari' dengan nun taukid, sehingga tetap mu'rab ya. Oke. Lanjut Mas. Nahwu hal tadrubunna ya zaiduna wa hal tadribinna ya hindun wa aslu ya hindun. Tadribinna tadribunanna fa khulifatin nunul ula litawalil amsali kama sabaqa fasara tadribunna fa khulifatil wawu liltiqa'is sakinaini fasara tadribunna tadribunna wa kadzalika tadribinna asluhu tadribinanna fa fa'ala bihi fafu'ila bihi ma fu'ila bi tadribunanna. Oke, perhatikan ini. Contoh hal tadribunanna ya zaitun. Hal tadribunna ya zaitun dan kata apa artinya Mas? Apakah kalian benar memukul wahai para zaid? Apakah kalian betul-betul memukul wahai para zaid? Dan kata hal tadribinna ya ya. Kalau ya zaiduna jamak tadribunna, hindun tadribinna ya. Terus dan apakah kamu benar-benar memukul wahai hindun? Dan asalnya adalah bukan, asal tadribunna dan asal tadribunna adalah tadribunanna. Ya, asal dari tadribunna adalah tadribunana ya, asalnya gitu. Paham? Asal dari tadribunna adalah tadribunanna. Terus kemudian dihapus nun yang pertama karena berturut-turut huruf yang sama. Sebagaimana telah berlalu. Maka jadilah tadribunna. Lalu dihapus wawu karena bertemunya 2 sukun, kemudian menjadi tadribunna. Dan demikian juga tadribinna asalnya adalah tadribinanna. Maka dilakukan padanya apa yang dilakukan dengan tadribunanna. Ya, jadi asalnya meskipun tadribinna ini tidak bersambung langsung. Tadribunna non taukid tidak bersambung langsung karena tadribinna asalnya adalah tadribinanna. Nonnya dihapus, ya-nya dihapus, masih ada kasroh sebagai tanda, jadilah
tadribinna. Ya. Oke, lanjut Mas. Wa hadza huwal muradu biqaulihi wa a'ribu mudhari'an in ariya min nuni taukidin wa mubasyirin. Dan ini adalah yang dimaksud dengan ucapan beliau, dan mereka mengi'rab fi'il mudhari' apabila terbebas dari nun taukid secara langsung. Fasyarata fi i'rabihi ayya'ra min dzalika. Wa mafhumuhu annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan. Sudah. Maka syarat dalam i'rabnya adalah beliau mensyaratkan dalam i'rabnya adalah dia terlepas dari hal itu, dan mafhumnya bahwasanya apabila dia tidak terlepas darinya maka dia adalah mabni. Ya, ini mafhum ya, mafhum mukhalafah. Dan pemahaman sebaliknya, kalau tidak terbebas darinya, tidak terbebas dari nun taukid secara langsung, maka dia mabni. Kalau ada nun taukid langsung berarti mabni. Gantian Mas Frendi. Fa'ulima anna madhabahu anna al-fi'la al-mudhari'a la yubna illa idza basyarathu nunut taukidi. Ya, itu ada tasdidnya idza, tidak perlu ya. Illa idza. Tasdidnya abaikan saja. Terus maka diketahui bahasanya fi'il mudhari' tidak dimabnikan kecuali apabila bersambung langsung nun taukid. Nahu hal tadribanna ya zaitu. Contoh, apakah kamu benar-benar memukul wahai Zaid? Wa ilam tubashirhu u'riba. Ya, u'riba. Maka jika tidak beserta menyertainya langsung di i'rab. Ya, jika nun taukid itu tidak langsung bersambung maka fi'il mudhari'nya di i'rab. Terus wa huwa madhabul jumhuri, dan ini adalah pendapat jumhur. Wadhabal akhwashu ila annahu mabniyun ma'anuni taukidi sawa'an ittasalat bihi nunut taukidi aw lam tattasil. Wa nukila an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nunut taukidi. Diartikan dulu. Dan al-akhwas berpendapat bahwasanya ia adalah mabni, bersamaan dengan nun taukid, sama saja bersambung dengannya nun taukid atau tidak bersambung. Ya, jadi ini pendapat lain. Kalau ada nun taukid mabni, sama saja mubasyarah au ghairu. Terus dan dinukil dari selain mereka, sebagian mereka bahwasanya ia adalah mu'rab walaupun bersambung dengan nun taukid. Ya, pendapat lain lagi ya. Sudah ada 3 pendapat. Yang masyhur yang dipilih oleh Ibnu Malik, pendapat jumhur, pendapat Basrah atau banyak jumhur ulama ya. Kalau bersambung langsung dengan nun taukid mabni. Kalau bersambung tapi tidak langsung ya tidak bersambung namanya. Itu mu'rab. Kalau Ahfaz berpendapat mabni semua. Ada ya pun yang lain berpendapat mu'rab semua walaupun bersambung dengan nun taukid ataupun tidak ya, langsung atau tidak ya tetap mu'rab. Gantian Mas Andika. Misalu mata solat bihi nunil inasi. Nunul Mas. Nunu fa'il untuk ittasolat ya. Ittasolat itu fi'il madhi, fa'ilnya kata nunu. Nunu dianggap isim muannas. Dan semisal ulangi Mas, baca lagi. Wa misalu mata solat bihi nunul inasi. Al-hindatu yadribna. Wal fi'lu ma'aha mabniun 'ala sukuni. Dan yang semisal apa yang bersambung dengan nun inas, bersambung dengannya nun inas, yaitu kata al-hindatu yadribna. Al-hindatu jamak dari hindun ya. Hindun itu memukul. Hindun itu memukul. Dan fi'il yang bersamanya bersama apa Mas? Bersama nun niswah ya. Fi'il yang bersamanya mabni di atas sukun. Ya, ini bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Loh, itu fi'il madhi ya. Ini udah. Nah, terus
Wa naqala musannifu rahimahullahu ta'ala fi ba'di kutubihi annahu la khilafa fi bina'il fi'li mudhari'i ma'anunil inasi wa laisa kadzalika balil khilafu mawjudun wa mimman naqalahul ustadzu fa'il dari naqala wa mimman naqalahu al ustadzu Abul Hasanil Bani betul benu Abul Hasani ibnu Usfurin fi syarhi al-idahi. Dan fi'il yang bersamanya mabni di atas sukun. Ya, tadi sudah. Terus. Dan penulis rahimahullah taala menukil, penulis maksudnya An-Nazim Ibnu Malik ya. Menukil pada sebagian kitabnya bahwasanya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di dalam mabninya fi'il mudhari bersama nun inas, dan tidak demikian. Paham maksudnya? Jadi Ibnu Malik menyebutkan, menukil perkataan di kitabnya yang lain bahwa ulama enggak berbeda pendapat, pokoknya kalau bersambung dengan nun niswah itu ya mabni. Kemudian Ibnu Aqil komentari walaisa kadzalik, tidak demikian ya. Bahkan perbedaan itu ada. Nah, terus bahkan perbedaan itu aja. Ya, ini ada. Apakah mabni atau mu'rab kalau bersambung dengan nun niswah? Dan di antara yang menukilnya adalah Ustadz Abul Hasan Ibn Usfur di dalam syarahnya Al-Idah. Insyaallah. Allah ta'ala ya. Insyaallah itu kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Allah ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya isim itu mu'rab karena dia punya wadhifah ya. Dia menanggung tugas sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mubtada ya, sebagai apalagi naibul fa'il ya. Maka dia kalau tidak di i'rab tidak jelas. Akrama Sa'idun abahu. Syakara Sa'idan abuhu. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul ketahuan dari i'rab ya. Kalau huruf enggak perlu i'rab karena dia enggak perlu jadi fa'il, enggak perlu jadi maf'ul ya. Kemudian isim yang serupa dengan huruf dia dimabnikan. Dia dimabnikan. Keserupaan ada 4 sisi ya. Sebagaimana itu, dan hasilnya ada 6 kelompok isim yang mabni. Dhamir, kemudian isim istifham, isim syarat, apalagi ya, isim fi'il, isim mausul, satu lagi apa? Isim istifham ya, isim istifham. Yaitu yang selain itu mu'rab. Kemudian fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni apa? Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid langsung atau bersambung dengan nun niswah. Kalau fi'il mudhari' tidak bersambung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nun niswah maka mu'rab. Itu kesimpulannya. Wallahu ta'ala alam.